Iya, Dalam iya. surat Al-Fatihah kan di situ ada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Terus pripun Pak Sukar kelanjutannya? Bagaimana? Apakah langsung saya saut untuk menjelaskan di dalam surat Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Pak Sukar bertanya begitu. Ya, itu kan ada jalan yang lurus, jalan yang timur kali, jalan yang sesat. Iya. Itu Siratal ladzina an'amta alaihim. Begini, matur nuwun, saudara-saudara yang lain nanti bisa ikut mendengarkan dari pitakon saking panjenengan. Ihdinas siratal mustaqim di dalam surat Al-Fatihah itu sebuah doa. Ya Allah, berikanlah aku tetap dalam jalan petunjuk hati yang lurus. Itu hatinya lurus. Semuanya mempunyai hati, semua manusia itu mempunyai hati. Saya nggak percaya kalau jenengan semua yang mendengar ini tidak mempunyai hati. Bisa bertanya, sudah luruskah dirimu, niatmu dengan Allah? Nah, itu namanya jalan yang lurus. Bukan jalan aspalan. Jalan niat kepada Allah. Jalan untuk menuju keikhlasan di dalam hatimu. Itulah jalan yang lurus. Seperti jalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah pada masa lalu. Contohnya, orang diridhoi Allah siapa? Orang-orang yang tersebut di dalam Al-Quran, nabi-nabi, orang-orang yang selamat, Ashabul Kahfi, terus dan lain sebagainya yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Bukan katanya. Kalau katanya ini orang yang lurus, belum tentu siapa yang mempertanggungjawabkan katanya. Katanya itu nggak penting, tapi yang jelas di Al-Quran itu sudah jelas orang yang lurus. Kenapa harus merekayasa? Katanya Syekh ini imam siapa? Katanya Al-Quran itu sudah jelas. Yang tertera itulah orang-orang yang diridhoi oleh Allah di jalan yang lurus. Lurus hatinya, menembus keikhlasannya kepada Allah. Bukan orang yang tidak lurus, bengkok, tidak bisa menembus ke hatinya, keikhlasannya kepada Allah, tapi dengan maksudnya tidak tembus kepada keikhlasannya. Lurus kepada maksudnya, bukan. Fir'aun lurus, kuat, tegak lurus untuk diakui oleh semua warganya. Biar aku diakui. Nah, itu namanya lurus tapi menembus keakuannya, belum suci hatinya, belum menembus hati keikhlasannya kepada Allah, tapi lurusnya menembus perasaan keakuan. Kalau lurusnya menembus keikhlasan di hadapan Allah, tidak ada yang mengganjal sampai mati. Itu jalan yang lurus, jalan orang yang diridhoi. Kelihatan sama kuat nyalinya, sama kuat niatnya, tapi bedanya ikhlas dan maksud. Fir'aun ingin diakui, Nabi Musa ikhlas karena Allah.
bisa dipahami. Bagus. Alhamdulillah. Yang dua Gus, jalan yang sesat dan jalan yang dimurkai itu. Jalan yang sesat. Jalan yang sesat itu jalan yang di sini itu sudah jelas ikhlasnya, tetapi dihilangkan. Udah ikhlas niatnya ke Allah, terus rela dengan takdir Allah. Di tengah jalan ketidakrelaannya dengan makhluk, mengganjal dengan orang, dengan apa, kemudian tidak ditempati hubungan dengan Allah, ikhlasnya dengan Allah, dengan orangnya jadi angan-angan, akhirnya terganjal. Itu sesat karena tersesat mengikuti angan-angannya, nafsunya, tidak terimanya dengan sesuatu di dunia. Ikhlas aja, itu takdir Allah. Dengan orang nggak apa-apa, tapi dengan Allahnya tetap ditempati keimanannya. Dengan Allahnya tidak pernah ada kata dusta, ada jarak. Tidak ada jarak di antara kita, Allah dengan kita maksudnya. Dengan orang wajar mengganjal, tapi dengan Allahnya itu yang sering ditempati. Kita tetap bersama Allah. Innallaha ma'ana. Makanya saya sering berpesan, jangan pernah merasa jauh dari Allah apapun yang terjadi. Tetap dalam kondisi percaya dan yakin Allah selalu bersama kita. Bisa diterima? Bisa Gus. Ya. Alhamdulillah Gus. Matur suwun. Ya.